Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi, saya Anissa Aulia Anjani akan menyampaikan pemaparan terkait hablum minan nas. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dari dua hal tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan dapat berkurang. Bertambah karena ketaatan terhadap Allah atau karena menjalankan perintahnya, dan dapat berkurang apabila kita melakukan suatu kemaksiatan. Selama 1 bulan penuh kita telah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kehadiran Ramadan tentunya tak hanya sebagai bulan yang istimewa yang dilipat gandakan segala kebaikan, akan tetapi juga sebagai madrasatul hayat atau sekolah kehidupan, yakni sekolah yang mendidik seseorang mukmin agar menjadi mukmin yang lebih baik, dengan mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan, dan menjalankan amalan-amalan baik lainnya seperti tadarus, sedekah, puasa, sunnah, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Harapannya, selepas Ramadan kita dapat terbiasa dengan hal-hal baik yang telah kita jalankan selama di bulan Ramadan. Semua ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan harus memiliki efek samping bagi kehidupan kita seterusnya. Mengapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan kita menjalin hubungan baik dengan Allah dan juga kepada hamba Allah. Hubungan baik kepada Allah seperti menjalankan ibadah mahdah, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya misalnya, itu tidak cukup dan bahkan bisa sia-sia jika kita masih belum bisa menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'u rahimin," yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 1, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Yang artinya bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama manusia. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat manusia untuk bertakwa kepada Allah yang kemudian diikuti dengan perintah memperbaiki hubungan sesama manusia, menjalin cinta kasih dan memperkokoh kesatuan. Ada suatu kisah menarik yang patut kita renungkan tentang seorang mukmin yang baik dalam menjalin hubungan kepada Allah, akan tetapi suka menyakiti sesama manusia. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Menurut kami, orang yang bangkrut ialah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah
yang pada hari kiamat mereka datang dengan sholat, zakat, puasa, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terselesaikan. Selanjutnya, sebagian dari dosa orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam penggalan kisah di atas sudah sangat jelas bahwa berperilaku baik kepada sesama manusia itu sangatlah penting. Karena ibadah seseorang bisa habis lantaran ia menyakiti orang lainnya selama di dunia. Bahkan ia pun bisa menanggung suatu dosa jika pahalanya tidak mencukupi untuk menebus kesalahannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada lebihnya, mohon dikembalikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.